Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzuli Fikri Haikal Hutagalung dengan NIM 413210337 dari kelas Logistik Perdagangan Internasional 2B Pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur dari PT Satnusa Persada Tbk. Baiklah, pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dari PT Satnusa Persada Tbk. PT Satnusa Persada Tbk memulai usahanya sebagai pemasok papan sirkuit cetak atau PCB, merakit bagian mekanik dan perakitan komponen elektronik. Dipicu oleh permintaan dan ekspansi pelanggan perseroan, memperluas lingkup usahanya dengan menawarkan produk dan jasa memberikan solusi terpadu kepada pelanggannya. Sebagai produsen elektronik berteknologi tinggi terkemuka di Indonesia, PT Satnusa Persada Tbk ini dengan bangga menjadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan November 2007. Teknologi terkini dan penggunaan robotika memungkinkan perseroan untuk merakit dan memproduksi produk elektronik canggih. Perseroan atau PT Satnusa Persada Tbk telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK 3 dan berbagai penghargaan dari pelanggan perseroan atas kualitas yang konsisten dan kinerja operasional yang sangat baik. PT Satnusa Persada Tbk terletak di Pulau Batam, Indonesia, yang sangat dekat dengan Singapura. Pulau Batam merupakan pusat kegiatan beberapa produsen elektronik global seperti Sony, Panasonic, Kenwood, Epson, dan lain-lain. Perusahaan berada di daerah zona perdagangan bebas dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai dan pajak ekspor-impor untuk produk yang dihasilkan PT Satnusa Persada Tbk. Karena PT Satnusa Persada Tbk telah mendapat kepercayaan dari beberapa pelanggan utama, PT Satnusa Persada Tbk dapat mengirimkan produknya ke pengguna akhir atau end user langsung sehingga memperpendek siklus. Kemudian PT Satnusa Persada Tbk memiliki wilayah kerja 33.000 meter persegi dengan 24 jam pemantauan keamanan yang dilengkapi dengan ratusan CCTV dan penjagaan keamanan yang terlatih. PT Satnusa Persada Tbk juga memiliki fasilitas pembangkit listrik dengan kapasitas 8 MW dan sistem fire control profesional. Ini adalah komitmen PT Satnusa Persada Tbk untuk menjamin produksi yang berkesinambungan. Saat ini PT Satnusa Persada Tbk memiliki 11 pabrik dan 2 anak perusahaan di Pulau Batam. Baiklah, setelah mengetahui gambaran umum perusahaan PT Satnusa Persada Tbk, kita akan saja langsung masuk ke analisa laporan keuangan dari PT Satnusa Persada Tbk. Yang pertama itu ada aset lancar. Pada sebelumnya ini laporan analisa keuangan PT Satnusa Persada Tbk dihitung berdasarkan kurs dolar. Yang pertama yaitu aset lancar pada tahun 2019 bernilai 74.769.571 dolar. Pada tahun 2020 yaitu 42.403.807 dolar. Kemudian yang kedua itu ada persediaan pada tahun 2019 bernilai 37.589.611 dolar. Kemudian pada tahun 2020 yaitu 13 juta mengalami penurunan yaitu 13.201.700 dolar. Kemudian nomor 3 persediaan bahan baku pada tahun 2019 berkisar 19.801.637 dolar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 8.132.611
$694. Yang keempat, barang dalam proses. Barang dalam proses pada tahun 2019, PT Sanusa Persada Tbk sendiri, yaitu $16.288.445, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu $3.845.856. Kemudian barang jadi pada tahun 2019 yaitu $236.816 dan 2020 $216.259. Kemudian aset tidak lancar pada tahun 2019 $86.480.197 dan mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2020 sebesar $87.223.123. Kemudian ketujuh yaitu total utang pada tahun 2019 yaitu $90.698.602 dan mengalami penurunan total utang yang sangat signifikan yaitu $46.935.875. Kemudian total liabilitas atau sama dengan total utang pada tahun 2019 yaitu $90.698.602 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu yang mana ini berdampak baik bagi perusahaan. Berkisar yaitu $46.935.875. Kemudian yaitu total ekuitas atau modal pada tahun 2019 yaitu $70.551.166 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu $82.691.095. Baiklah, setelah mengetahui analisa laporan keuangan dari neraca, kita lanjut ke analisa laporan keuangan dari laporan laba rugi. Yang pertama yaitu nilai penjualan. Nilai penjualan pada tahun 2019 yaitu $330.130.913 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu $145.170.395. Kemudian ada laba rugi perusahaan setelah pajak. Pada laba rugi ini yang merupakan labanya karena pada analisa laporan keuangan tidak ada menemukan bentuk rugi pada tahun 2019 yaitu $898.084, kemudian mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu $4.427.175. Kemudian harga pokok penjualan $300.448.867 pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan yang juga sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar $90.280.303. Kemudian yang keempat ada biaya produksi, di mana biaya produksi ada seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya produksi pada tahun 2019 bernilai $300.461.997 juta dolar, kemudian pada tahun 2020 yaitu $90.259.746. Kemudian bahan baku pada tahun 2019 yaitu $234.490
Kemudian pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan. Ini juga dipengaruhi oleh biaya produksi yang sedikit yang mengalami penurunan, dan bahan baku juga ikut mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2020 bernilai 68 juta 202.000 dolar, 446 dolar. Kemudian yaitu biaya tenaga kerja langsung yang juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 6.800.449 dolar, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 1.892.530 dolar. Kemudian yang ketujuh ada biaya overhead pada tahun 2019 yaitu 17.325.032 dolar, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 7.772.181 dolar. Baiklah, setelah mengetahui analisa laporan keuangan dari neraca dan laporan laba rugi, saya membuat kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan jika kita membandingkan analisa keuangan pada tahun 2019 dan 2020. Selain itu, kita juga melihat keadaan yang terjadi pada tahun 2020, yaitu pandemi COVID-19, yang membuat performa PT Sat Nusa Persada Tbk mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa akun pada laporan keuangan yang mengalami penurunan seperti total aset, penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya produksi. Tetapi kita juga melihat akun-akun lain yang justru mengalami peningkatan yang baik pada masa pandemi COVID-19, seperti ekuitas, total laba, total liabilitas, atau hutang yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laba perusahaan yang meningkat sangat pesat. Jika kita melihat pada laporan keuangan, kan kita melihat laba yang pada tahun 2019 hanya berkisar 898.084 dolar dan mengalami kenaikan signifikan yaitu berkisar 4.477.175 dolar. Lalu kemudian juga dapat dilihat dari kenaikan presentasi ROA dan ROE perusahaan. Jadi apa sih itu ROA dan ROE perusahaan? Baiklah, ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang dilakukan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau rendah rasio dari ROA, maka semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya. Baiklah, kita akan melihat ROA. Pada tahun 2019, ROA dari PT Sat Nusa Persada Tbk hanya 0,56% dan mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 3,73%. Begitu juga ROE atau Return on Equity, atau yang lebih dikenal dengan sebutan rasio pengambilan ekuitas, adalah rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Jadi ROE ini sama seperti ROA, semakin kecil atau rendah rasio dari ROE, maka semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya. Semakin besar presentasinya, semakin baik pula rasionya. Kita bisa lihat ROE pada tahun 2019 yaitu 1,28% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 5,85%. Kita juga mengetahui pada gambaran umum bahwa PT Sat Nusa Persada Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu perakitan komponen elektronik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, permintaan masyarakat terhadap barang-barang elektronik tidak lagi menjadi hal utama, dan itu dapat dilihat dari nilai penjualan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maka dari itu, di masa pandemi COVID-19 ini, PT Sat Nusa Persada Tbk
harus terus melakukan peningkatan terkait strategi penjualan yang dilakukan agar kestabilan keuangan PT Sanusa Persada Tbk dapat terus terkendali. Baiklah, itu saja analisa laporan keuangan dari PT Sanusa Persada Tbk. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Saya Nuzul Fikri Haikal Tagalung, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.